Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya, Sri Rahayu Astuti, CGP Angkatan 11 Bukit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, SPD MT, dan pengajar praktik saya, Ibu Elvi Gustina, MPD. Pada kali ini, instruksi penugasannya yaitu bagaimana peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian kami disuruh mengunggah tautan media informasi pada laman LMS. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar yang pertama itu pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Kemudian, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang terakhir, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching merupakan peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri, sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan baru bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarnya. Prinsip coaching yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yang pertama, pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-supervisi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum mempelajari modul 2.3 adalah cemas, karena dari nama coaching tersebut, saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira, sangat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar.
Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar, yaitu dalam proses mengajar. Yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching, baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri dari setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan koci dan tentunya akan membentuk koci dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching metode Tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Kemudian menguatkan dan menambah potensi diri sebagai pendidik yang dapat sekaligus menjadi coach, yang kompetensi ini dapat diterapkan secara kontekstual di sekolah atau di kelas. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Yang ketiga, menganalisis yang ketiga adalah menganalisis tentang yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Kemudian yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali potensi profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menumbuhkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Menganalisis tentang yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik baik di lingkungan sekolah maupun di daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Kemudian memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Membuat keterhubungan, yaitu pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP. Membuat keterhubungan, pengalaman masa lalu.
Saya pernah disupervisi oleh wakil kepala sekolah dalam kegiatan supervisi. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Kegiatan supervisi dilakukan dengan memvideokan kegiatan saya selama mengajar di kelas. Namun setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan pembelajaran dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan perbaikan apa yang sudah saya upayakan. Penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching merupakan 3 prinsip, yakni azas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan kompetensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachi agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional dengan modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran 5KSE. Dalam 5KSE, terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik stop dan mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Membuat keterhubungan. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepada sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikianlah video saya kali ini tentang koneksi antar materi modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.